Jakarta telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Namun, di balik pertumbuhan yang pesat tersebut, terdapat permasalahan lingkungan yang serius. Salah satunya adalah polusi udara. Polusi udara di Jakarta telah berada di tingkat yang mengkhawatirkan dan sangat berdampak buruk pada manusia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa waktu lalu kualitas udara di Jakarta berada dalam kategori tidak sehat dan tak layak hidup. Hal ini pun menjadi sorotan nasional bahkan global. Namun, apakah kalian tahu bahwa buruknya udara di Jakarta sudah terdeteksi setidaknya pada awal 1990-an? Mari kita simak bersama. Saat itu, Program Lingkungan PBB tengah melakukan uji petik kualitas udara di 20 megapolitan dari seluruh dunia, termasuk Jakarta. Ibu kota negara Indonesia dipilih karena waktu itu diprediksi akan menjadi wilayah padat penduduk di kemudian hari sehingga beresiko memiliki kualitas udara yang buruk. Berdasarkan hasil uji petik, nilai Suspended Particulate Matter atau SPM di Jakarta menunjukkan masalah serius berdasarkan standar layak udara yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. SPM merupakan partikel halus yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil yang melayang di udara dalam jangka waktu yang relatif lama. Partikel yang umumnya terdiri dari kalium, kadmium, air raksa, dan logam berat lainnya dapat berpengaruh pada kesehatan manusia jika dihirup. WHO memberikan patokan di satu wilayah tidak boleh memiliki particulate matter atau polutan halus berukuran jari-jari 2,5 mikrometer melebihi 5 mikrometer per meter kubik dalam rata-rata per tahun. Akhir-akhir ini, berdasarkan pantauan IQR per 15 Agustus 2023, rata-rata polutan halus yang beredar di udara Jakarta sebanyak 45,3 mikrogram per meter kubik. Angka ini 9 kali lebih besar dari ambang batas yang ditentukan WHO. Artinya, kualitas udara ini tidak sehat bagi kelompok sensitif. Menurut studi yang dipublikasi oleh Energy Policy Institute dari Universitas Chicago, dalam 10 tahun terakhir, terjadi peningkatan polutan halus di udara Jakarta dan sekitarnya hingga 30%. Dengan kondisi tersebut, lembaga ini memperkirakan bahwa usia harapan hidup penduduk Jakarta dan sekitarnya bisa berkurang 2,6 tahun jika dibandingkan ketika penduduknya bisa menghirup udara dengan standar PM 2,5 dari WHO. Lalu, apa saja faktor penyebab utama polusi udara di Jakarta? Mengutip paparan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, terkait peningkatan kualitas udara Jabodetabek yang disampaikan pada rapat terbatas Kabinet di Istana Negara, sektor transportasi merupakan pengguna bahan bakar penyumbang polusi udara terbesar di Jakarta. Data ini menunjukkan sektor transportasi berkontribusi sebesar 44% dari penggunaan bahan bakar di Jakarta, diikuti industri energi 31%, lalu manufaktur industri 10%, sektor perumahan 14%, dan komersial 1%. Dari sisi penghasil emisi karbon monoksida terbesar, disebutkan disumbang dari sektor transportasi sebesar 96,36% atau 28.317 ton per tahun, disusul pembangkit listrik 1,76% atau 5.252 ton per tahun, dan industri 1,25% mencapai 3.738 ton per tahun. Sepeda motor menghasilkan beban pencemaran per penumpang paling tinggi dibandingkan mobil pribadi dengan bahan bakar bensin maupun solar, serta mobil penumpang dan bus. Dengan populasi mencapai 78% dari total kendaraan bermotor di DKI Jakarta, sebanyak 24,5 juta kendaraan dengan pertumbuhan 1.046.837 sepeda motor per tahun. Namun, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, juga sempat menjelaskan polusi udara disebabkan oleh kemarau panjang hingga adanya konsentrasi polutan.
Beliau menjelaskan penyebab pencemaran kualitas udara ini disebabkan oleh kendaraan bermotor. Karena dari catatannya, pada tahun 2022 lalu ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta diantaranya adalah sepeda motor. Presiden Joko Widodo secara khusus memberi perhatian pada polusi udara di Jakarta dan sekitarnya dengan memimpin rapat terbatas pada Senin 14 Agustus 2023. Beliau kemudian memerintahkan jajarannya untuk mengambil langkah jangka pendek hingga jangka panjang, mulai dari rekayasa cuaca sampai penguatan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan demikian, masalah polusi udara yang serius di Jakarta tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan masyarakat juga turut bertanggung jawab dalam menanggulangi masalah ini. Oleh karena itu, masyarakat bisa mulai mengurangi penggunaan bahan bakar dan meminimalisir sumber-sumber polusi udara, seperti memilih menggunakan transportasi umum daripada kendaraan bermotor pribadi. Lalu, bagaimana cara dan peran feeders dalam mengatasi polusi udara di Jakarta? Ketik di kolom komentar ya.